adik-adik semua, berjumpa lagi di Jumat Ceria pada hari ini bersama Kak Okta. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Zakheus. Seperti apa sih kisah Zakheus? Yuk kita simak video berikut ini. Zakheus, Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." kata Yesus kepadanya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, cerita tentang Zakheus tadi adalah satu kisah tentang seseorang pemungut cukai yang punya badan pendek, tapi dia ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, apa yang didengar Zakheus tentang Tuhan Yesus membuat ia sangat berniat untuk melihat Tuhan Yesus. Walaupun dia harus berhadapan dengan tantangan yang sangat besar. Dia harus mengalami kesulitan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena dia punya badan yang pendek, sedangkan dia berada di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang badannya tinggi-tinggi. Nah, sehingga dia harus memanjat pohon ara untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian ia mengalami kesulitan dalam memanjat pohon karena badannya pendek itu dia sangat kesulitan sekali ya. Tapi dengan tekad yang kuat untuk dia bisa bertemu Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus mengetahui hal itu dan Tuhan Yesus menanggapi hati Zakheus yang tulus untuk bertemu dengan Zakheus. Nah, hal ini adalah suatu kesempatan yang sangat besar bagi Zakheus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tentunya menjadi kerinduan yang sangat besar juga bagi orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Walaupun banyak orang kemudian menanggapi dengan kurang baik karena Tuhan Yesus akhirnya akan menginap di rumah Zakheus, namun Zakheus tidak berkecil hati. Dia dengan penuh semangat dan penuh bersukacita menerima Tuhan Yesus untuk datang ke rumah Zakheus, dan bahkan dia berbagi sukacita dengan orang-orang miskin lainnya dan mau menebus kesalahannya terhadap orang-orang yang pernah dia mintai untuk pajak itu ya. Nah, apa yang dilakukan Zakheus ini menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kita sebagai anak-anak, bahkan sebagai orang tua maupun sebagai pengajar. Di berbagai tempat di dunia ini banyak orang Kristen yang tidak punya kesempatan untuk datang bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Mereka selalu dihalang-halangi, bahkan ada yang tidak bisa beribadah di tempat ibadah
mereka tidak bisa memuji Tuhan dan tidak bisa beribadah seperti yang kita lakukan setiap hari. Nah, maka dari itu sebaiknya kita sebagai anak-anak Allah, dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa beribadah kepadanya setiap waktu, kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, keadaan ini sama dengan apa yang dialami Zakheus ketika ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia terhalang oleh banyak orang, dan bahkan secara fisiknya dia harus berkorban untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, sebenarnya hidup kita juga seperti Zakheus. Kita terhalang oleh kesibukan dan keasikan duniawi dalam kehidupan kita. Ingatlah dan kepada anak-anak semua bahwa kita juga bisa seperti Zakheus. Kalau kita punya niat dan hati yang tulus untuk menerima Tuhan Yesus. Nah, keinginan untuk bertemu Tuhan Yesus melalui sekolah minggu, melalui ibadah, kita bisa lakukan setiap saat ya, berdoa, beribadah. Seringkali kita juga kadang terhalang oleh keasikan sendiri ya, misalkan anak-anak malas untuk berdoa atau beribadah karena asik bermain, asik menonton, ya malah bangunnya kesiangan. Nah, semua itu bisa kita cari jalan keluarnya supaya kita bisa kembali datang kepada Tuhan. Nah, cerita Zakheus juga mengajarkan kepada kita bahwa jika kita mencari Tuhan, maka Tuhan tahu dan Tuhan akan mau untuk singgah di dalam hati kita supaya kita mendapatkan sukacita yang besar karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan lagi untuk tidak datang kepada Tuhan jika kita mau, sebagaimana Zakheus, meskipun orangnya pendek, dia juga mau bertemu dengan Tuhan, dan semua kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kemampuan yang dapat kita pakai untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari kisah ini, bahwa apa yang dialami Zakheus mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang baik yang berasal dari hati yang baik, maka dan hati yang baik itu mau mencari Tuhan, maka itu semua akan mendatangkan hal yang sukacita dalam kehidupan kita. Ya, kita mendatangkan usaha yang gigih untuk mendapatkannya, demikian juga dalam segala masalah. Ketika kita gigih, ketika kita niat, pasti ada jalan keluar dalam kita menghadapi semuanya. Dan hati yang baik itu merupakan tempat di mana Tuhan juga akan menetap dan singgah dalam kehidupan kita. Dan darinya kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Nah, jika ada sukacita di hati kita, akan mendorong orang untuk melakukan hal yang baik dalam hidupnya. Zakheus yang bersukacita membagikan kekayaannya kepada orang-orang miskin dan mengembalikan semua uang yang dia curanginya, bahkan 4 kali lipat. Mari kita belajar dari Zakheus. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita sebagaimana Tuhan juga sudah memberkati Zakheus dalam kehidupannya. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti Jumat Ceria hari ini. Kita berjumpa lagi di Jumat Ceria minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.